arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Dia kan branding diri kayak ulama besar, tapi gini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggak kafir, ngubah-ngubah ayat kalau disengaja kafir, kalau nggak disengaja bahaya buat orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat viral beberapa bulan yang lalu, Kiai Marzuki Mustamar mengkritik Habib Lutfi bin Yahya. Kiai Marzuki menemukan sebuah video yang terlihat Habib Lutfi menambahi dan merubah salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kata Kiai Marzuki Mustamar, ini adalah kesalahan yang fatal, bahkan jikalau disengaja menambahi atau mengurangi Al-Quran, konsekuensinya kafir. Tapi kalaupun tidak disengaja, ini berbahaya karena yang menyampaikan adalah seorang Habib Lutfi yang bisa saja akan menjadi kekeliruan besar di tengah-tengah umat. Untuk lebih jelasnya, langsung aja coba kita simak videonya ya. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqq ila akhir ayat. Satu lagi, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung, intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas, sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun gum marang teman-teman yakti. Nah ini semerup suaranya siapa semerup? Pak Marzuki Mustamar mengatakan Sumerep suara ini sopo ya, kamu tahu ini suaranya siapa gitu ya. Suaranya sinten? Nah, suaranya siapa Sumerep ini? Lah. Kalian semua tahu kan ini suaranya siapa? Enggak diten. Nah, itu suara Habib Taman Lutfi. Kandani ya. Ini Taman Kandani mereka ya. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya. Pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid. Bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia, dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin ke bawah. Mana nyun sewu, ayatnya itu wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin nopo jinnan wa insan tambai. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngubah-ngubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau nggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun, rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku gimana? Nah, niki contoh baru rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Ini kudu tegas para rawuh. Ojo sampai diapusi dengan penampilan. Ojo sampai diapusi dengan penampilan. Jangan sampai dibodoh-bodohi
ditipu dengan penampilan, kata Pak Kiai Marzuki Mustamar. Tapi kalau Muhyiddin ya walaupun ayat Al-Quran dirubah ya tetap aja akan dibenarkan, namanya Mukibin ya kan, apapun yang diucapkan oleh orang Ba'alawi itu pasti dianggap benar. Kalau kita lihat jejak digital, sebenarnya Pak Kiai Marzuki Mustamar dulunya juga seorang Muhyiddin berat ya. Bahkan ada video yang memperlihatkan Pak Kiai Mustamar ini memuji-muji Habib Lutfi bin Yahya. Coba lihat nih. Terakhir dibaca dengan hati, memusuhi Ahlul Bait celaka, memusuhi Sadat celaka, memusuhi Habaib celaka. Amin. Amin. Mustafa Nuri Amanul Ardi wa kisah Karbala, kisah Karbala dalilun wadih wa waqi'i ala hadis. Nahnu nahdlatul ulama al-asli. Tamam. Nuhibbul habaib. Tamam. Jadi dulu memang Pak Kiai Marzuki Mustamar benar-benar adalah orang Muhyiddin berat. Bahkan tadi tuh terlihat mencium tangan Habib Lutfi ya. Tapi sekarang kalau kita lihat jejak digital, video-video terbaru Pak Kiai Marzuki Mustamar itu banyak sekali dengan keras mengkritik Ba'alawi. Dan secara tegas juga beliau sudah tidak percaya lagi bahwa mereka adalah cucu Nabi. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah. Kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alawi, Habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Satu persatu ulama dari kalangan Aswaja itu sudah tidak percaya lagi dengan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bahkan baru-baru ini juga tokoh politik terkenal dari kalangan orang-orang Aswaja pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden, yaitu Caimin. Baru-baru ini viral videonya mengatakan bahwa tidak percaya lagi dengan ya orang-orang keturunan Ba'alawi, dan bahkan Pak Prabowo juga katanya udah nggak percaya lagi. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Tokoh-tokoh Aswaja banyak yang sudah tidak percaya dengan orang Ba'alawi sebagai keturunan Nabi karena ada penelitian silsilah catatan nasab yang terputus sekian abad lamanya, berabad-abad tuh lamanya. Dilanjutkan lagi penelitian berdasarkan filologi, itu juga tidak terbukti mereka sebagai cucu Nabi. Bahkan penelitian yang paling ilmiah saat ini dengan teknologi canggih yaitu tes DNA pun membuktikan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Haplogrupnya G bukan J1 teman-teman. Dan menariknya di saat tahun 2025 ini banyak orang-orang Aswaja yang sudah tidak percaya lagi bahwa orang Ba'alawi atau Bani Ba'alawi ini keturunan Nabi. Ternyata orang-orang Salafi yang sering dituduh-tuduh Wahabi itu 13 tahun yang lalu, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah sudah menyampaikan bahwa orang-orang Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Jangan percaya katanya. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keturunan Rasul? Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan keturunan Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Nah pertanyaannya sekarang, mukibin yang fanatik buta kapan sadarnya? Masa mau terus-terusan jadi mukibin gitu? Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.